Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan bahas tentang Clubhouse. Clubhouse itu apa sih? Nah itu dia, lagi rame sekarang, lagi viral. Semua orang lagi pengen ikutan Clubhouse. Clubhouse ini bukan Clubhouse-nya Mickey Mouse ya. Clubhouse ini adalah sebuah aplikasi yang saat ini baru tersedia untuk iPhone, invite only. Jadi ini Anda dapat invitation. Mengingatkan saya zaman dulu ketika Gmail baru bermulai. Gmail itu baru mulainya juga semuanya invite only. Jadi ada orang yang dapat invitation untuk aplikasi Gmail baru bisa ngajakin teman-temannya. Apa sih yang menarik dari Clubhouse? Ya, Clubhouse itu tempat berkumpulnya orang-orang untuk mendiskusikan satu dan lain hal. Nah, yang menariknya dari Clubhouse ini adalah itu tempat berkumpulnya orang-orang yang terkenal ya. Macam-macam lah. Yang paling ngetop waktu itu adalah munculnya Elon Musk ya. Elon Musk muncul di situ, bahas macam-macam. Mulailah CEO dari perusahaan lain, juga perusahaan-perusahaan besar yang tenar-tenar ngumpullah di Clubhouse. Orang-orang tenar ngumpullah di Clubhouse ya. Jadi Clubhouse buat ruang diskusi di sana. Saya sendiri gimana? Saya sendiri belum pakai Clubhouse, belum atau tidak saya nggak tahu ya. Ya bagi saya masalahnya satu, waktu saya udah habis, jadi untuk saking sibuknya nggak sempat ikut-ikutan gitu. Yang dua, saya belum melihat value-nya ya. Jadi kalau ada orang kumpul-kumpul 100 orang, 200 orang dengerin siapa diskusi, menurut saya itu malah terlalu besar ya. Kalau diskusinya misalnya saya cuma bertiga, berdua, berlima dengan Elon Musk, menarik. Tapi kalau 300 orang diskusi dengan Elon Musk, saya kok kurang ini ya. Kalau mau pelajari tentang Elon Musk juga, saya harusnya baca bukunya dulu ya, baca macam-macamnya, lihat biografinya dulu. Jadi kesana tuh juga nggak dengan blank page, terus seperti banyaknya orang-orang yang datang dengan kertas yang kosong terus mau nanya yang ngaco juga gitu. Jadi saya belum lihat value aja di situ. Tambahan lagi, saya juga saat ini nggak punya iPhone yang terbaru, sehingga saya nggak bisa juga gabung ke aplikasi Clubhouse gitu ya. Ya nggak tertarik aja juga beli iPhone saat ini. Handphone saya juga masih handphone saya yang lama, ini juga udah retak layarnya. Karena sekarang banyakan di rumah juga, ya handphone ini nggak terlalu ngaruh gitu ya. Karena semuanya bisa dikerjakan lewat komputer. Kembali lagi, nah yang ingin saya angkat tuh bukan masalah Clubhouse-nya itu ya. Tapi satu isu adalah apakah Clubhouse itu perlu terdaftar di Indonesia. Nah ini masalahnya di Indonesia ini ada dalam tanda petik ya, ini keharusan. Nah ini bukan tanda petik ya, ada keharusan bahwa untuk penyelenggara sistem elektronik itu harus mendaftarkan diri ke Kominfo. Nah permasalahannya adalah apakah Clubhouse ini perlu mendaftarkan diri? Wah ribut lah. Katanya harus mendaftarkan diri. Menurut saya tidak perlu. Nah, kenapa? Kalau perusahaan Indonesia sudah pasti ya, karena perusahaan Indonesia dia terdaftar di Indonesia, harus mengikuti aturan hukum di Indonesia, harus mendaftarkan. Misalnya layanan e-commerce ya, perusahaan e-commerce harus daftar. Gojek harus daftar ya, Gojek harus daftar ya. Karena itu udah jelas ya, perusahaan di Indonesia, layanan di Indonesia. Tetapi semacam Clubhouse, menurut saya ini tidak perlu daftar di Indonesia. Kenapa? Karena satu, Clubhouse itu perusahaannya atau organisasinya di luar negeri. Dua, dia ke Indonesia pun juga dia, kalau kita lihat ya dalam ini, dia menyediakan layanan untuk orang Indonesia yang sebetulnya dia nggak perlu juga ya kedatang, nggak harus juga gitu. Tetapi dia memberikan layanan untuk orang Indonesia gitu. Jadi menurut saya nggak harus. Ini justru malah manfaat bagi orang Indonesia. Wah kalau gitu nanti ya ini ada pro kontra ya. Kalau gitu nanti nggak fair dengan perusahaan Indonesia harus mendaftarkan itu. Makanya daftarnya dibuat aturannya yang memudahkan perusahaan Indonesia supaya terdaftar, termonitor, tapi jangan dipersulit gitu kan ya. Kalau perusahaan asing ini atau usaha asing ini datang ke Indonesia harus daftar, kan repot. Kenapa? Nanti CNN harus daftar ke Indonesia nggak? Nanti aplikasi apa harus daftar ke Indonesia nggak? Website apa yang harus ada aplikasinya harus daftar ke Indonesia nggak? Jadi apakah semua aplikasi yang ada di Play Store dan App Store harus terdaftar di Indonesia nggak? Menurut saya tidak harus gitu ya. Jadi harus kita pilah-pilah mana saja aplikasi yang harus terdaftar dan mana yang sebaiknya terdaftar dan mana juga yang tidak harus.
Clubhouse menurut saya ini tidak harus terdaftar. Ya itu sama juga lah ya dengan tadi ya, CNN kah, Bloomberg lah, atau apalah gitu ya, atau Harvard Business Review atau apa lagi ya. Ya mereka tidak perlu harus terdaftar di Indonesia menurut saya. Ya mereka tidak melakukan commerce juga di Indonesia kayak Clubhouse ini kan tadi ya, memberikan diskusi. Bagaimana pendapat Anda? Silakan diskusi. Tentu saja ada pro dan kontranya. Untuk kali ini saya kurang setuju kalau Clubhouse harus terdaftar di Indonesia sebagai PSE. Begitu ya. Nanti bisa kita bahas panjang lebar. Tapi poin saya tadi gitu ya, nangkap ya, bahwa kalau itu harus terdaftar akan bikin repot gitu ya. Bagi usaha-usaha yang nanti layanan di luar negeri, orang-orang luar negeri, Indonesia nggak boleh ikutan. Jadi ya udah, kata Clubhouse sudah gitu, kalau gitu deh orang Indonesia nggak boleh ikutan aja ya, sorry ya, gak usah ikutan aja ya, karena kami nggak boleh di Indonesia, nggak usah ikutan aja gitu. Ya kalau gitu kesempatan buat aplikasi Clubhouse, mangga, dari dulu sudah ada kesempatan, tetapi tidak ada yang buat, atau kalaupun ada yang buat tidak ada yang pakai gitu. Ya ini masalah orang kita sendiri gitu ya, jadi jangan nyalahkan orang lain. Ini ada satu platform yang bermanfaat, tapi kalau dipersulit malah nyusahin orang Indonesia sendiri, malah tidak jadi manfaat bagi orang Indonesia. Tapi itu pendapat saya, pendapat Anda juga bisa beda gitu ya. Terima kasih, silakan berkomentar, nanti kita diskusi panjang lebar. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.